Ini adalah standar waktu yang paling standar di Indonesia. Jadi kalau mau jam yang paling standar di Indonesia ini. Jadi RRI, TVRI itu mengacunya ke sini. Jadi kalau misalkan dulu kita sering dengar siaran radio di RRI, misalkan jam sekian, menit sekian itu mengacunya dari sini. Mengacunya ke BMKG. Coba kalau kita lihat di handphone 1438. Ya. Oh berarti benar. Ya. Oh, kadang tuh kan kalau di handphone kita, misalnya di handphone bapak tuh suka beda menitnya, suka kan beda, kadang lebih maju, kadang lebih bisa itu. beda detiknya gitu kan. Beda detiknya Ya. bener. Oh kalau Jadi, ini benar-benar kalau mau nyocokin jam yang paling standar, di sini. mengacu di sini di Actual BMKG. timesnya. Yes. Sampai detiknya banget. Iya. Ini. Oke. Nah kalau ini jam-jam ini apa ini? Ini kumpulannya jam berjejer semua. Iya, kayaknya ini sih alat-alat yang dipakai untuk mengukur tanda waktu di masa lalu ya. Di masa lalu. Jadi ada yang mulai dari tahun 1908, 1925, jadi tahun 1900-an. Nah sekarang kita sudah tidak pakai yang konvensional lagi, kita sudah menggunakan yang digital, yang kalau kita nyebutnya jam atom ya. Jam atom. Jadi standarnya sekarang kita sudah menggunakan versi yang lebih canggih. Termasuk ini adalah seismograf pertama yang dipasang di Jakarta. Seismograf WISHARP, jadi tahun 1908. Ini masih berfungsi. So memang tidak kita gunakan lagi, jadi sebagai apa ya? Sebagai memori saja. Gitu. Oh, ini alat yang paling pertama kali ya, mengukur seismograf yang pertama kali dipasang di Jakarta. Oh. Jadi masih kayak mekanik. Alat jahit. Iya, jadi masih mekanik banget. Kemudian sensor-sensornya juga masih menggunakan kawat-kawat halus. Jadi kalau prinsip kerjanya saya nggak terlalu paham sih, gitu. Tapi kira-kira masih bisa beroperasi? Ini masih beroperasi, ini masih Serius? berfungsi, masih berfungsi. Cuma sekarang kita sudah menggunakan sensor digital, jadi ini sudah tidak kita pakai lagi. Oke. Gitu. Kalau ini apa ini? Sebelah sini. Ada tulisannya di situ. Mana ya? Ada di sebelah sini. Mana ya? Sama sih, ini juga apa namanya? Ini akselerograf dan seismometer. Oh, ini juga. Jadi sama mengukur. untuk mendeteksi dan menangkap sinyal gempa. Cuma ini lebih baru ya, tahun 2000-an. Nggak terlalu besar alatnya kan? Iya, jadi semakin menyusut sekarang jauh lebih simple, lebih praktis. Gitu. Oke, kalau ini namanya seismograf juga. Sama, ini hampir semua ini adalah alat untuk pemantau gempa ya. Cuma memang tahunnya beda, jadi bisa lihat semakin tahun ke tahun semakin Mengecil, menyusut semakin portable. Iya. Keren. Ini juga jamnya ya. Ya, ini juga kalau dulu jamnya. tuh bentukannya gede-gede banget, sekarang digital kayak gitu doang. Mantap. Seru banget ya tadi di museumnya, udah lihat-lihat semuanya, menarik banget. Kebetulan Pak Agus tadi ke toilet dulu ya, Ya. jadi kita nunggu di gedung C. Nggak apa-apa Ini di ya. gedung C. Sorry Pak, iya ini di gedung C. Oke. Sebentar. Apa ini? Nah, ini salah satu alat yang baru juga di BMKG. Ini namanya wave glider. Wave glider. Oh. Jadi alat ini kita pakai untuk melakukan observasi untuk di Laut. Ya, di laut. Jadi ini seperti remote control mobile ya atau drone, tapi kita lepas di laut. Nah, gitu. Jadi gunanya untuk mengukur parameter-parameter cuaca di permukaan laut seperti temperatur, kemudian juga ada arus ataupun gelombang. Seperti itu. Keren. Ini kalau dimakan ikan gimana? Insya Allah enggak. Ini pakai apa? Baterai atau? Ya, jadi ini kan ada solar panel, jadi tenaga matahari, tapi ada juga baterainya. Kemudian nanti kita bisa kontrol pakai remote. Oh, jauh ya berarti jangkauannya kan kita. Iya, ini lumayan. sampai berapa kedalaman? Bisa. Kalau ini di permukaan aja. Oh. Di permukaan, tapi kita bisa lepas mungkin sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Oh gitu. Keren. Guys, ini untuk mengukur temperatur, arus, gelombang di laut. Di permukaan laut. Di permukaan laut. Oke. Jaringan pengamatan gempa bumi. Ya. Jadi ini merupakan rangkaian dari sistem peringatan dini tsunami di Indonesia. Jadi kurang lebih titik-titik pengamatannya tuh
Oh, kalau yang putih apa artinya? Kalau yang putih ini ada jaringan pengamatan seismometer. Seismometer itu adalah alat untuk mendeteksi gempa, getaran gempa bumi. Kalau accelerometer itu kita yang mengukur kekuatannya. Kekuatannya. Gitu. Oh iya itu. Ya. Dan ini ada sirine, mati lampunya. Jadi di beberapa lokasi yang memang rawan ada gempa maupun tsunami itu kita juga memasang sirine, gunanya itu untuk memberikan peringatan kepada masyarakat. Jadi ketika BMKG misalkan setelah gempa nih, kemudian ada peringatan tsunami, sirine itu harus dinyalakan. Tanda biar masyarakat segera mengevakuasi. Gitu. Oke. Keren guys. Tak kira ini alat pelampung gitu loh, kalau ya, bisa berenang melipir ke situ. Namanya buoy, pelampung ya. Tapi untuk teknologi sekarang buoy ini juga terhubung ke ada alat yang sampai dasar laut. gitu. Kemudian dari satelit, kemudian nanti baru di broadcast, diterima oleh receiver, kemudian baru diolah. Gitu. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke guys, hari ini aku ada di BMKG. Hebat kan? Betari Ayu bisa kesini. Ya jadi kebetulan aku kan lagi kuliah. Nah teman kuliah aku itu dia menjabat di sini, dan kebetulan beliau benar-benar ngizinin aku untuk main ke kantornya pas lah hari libur di hari Minggu, main ke kantornya untuk lihat-lihat gimana sih si kantor BMKG kayak gimana. Aku juga penasaran sih isinya tuh kayak gimana sih, ada apa aja. Nah ini dia, aku udah di sini dan aku mau kasih lihat kalian nanti di vlog aku. Sebelum lanjut nonton vlog aku, jangan lupa ya guys subscribe YouTube channel aku, like, comment, share. Ini akan membantu banget buat kedepannya YouTube aku biar makin berkembang. Oke, jangan lupa ya di subscribe dulu. 3, 2, 1, subscribe. Terima kasih udah subscribe. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja yuk. Come on. Hei, halo, assalamualaikum Mbak Betari. Tenang, aman Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Betari. Alhamdulillah. Aku buka masker ya, karena mau ngomong sama teman-teman di kamera. Saya halo dulu dong untuk vlog aku. Halo, sobat Mbak Betari dan sobat BMKG semua. Saat ini Mbak Betari ada di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan rencana mau office tour. Apa yang mau dilihat, apa yang ditanyakan? Saya coba menjawab, itu pun kalau saya bisa. Nanti kalau saya nggak bisa, akan kita coba tanyakan pada yang lebih kompeten tentunya. Terima kasih Sobat Mbak Betari semuanya. Tapi jangan lupa kenalan dulu, karena belum kenal. Oh baik. Terima kasih. Baik Sobat Mbak Betari dan Sobat BMKG, perkenalkan saya Agus Fitrianto dari Koordinator Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan. Tentunya walaupun saya hanya di bidang meteo penerbangan, saya akan coba menjawab apa yang ditanyakan Mbak Betari terkait dengan BMKG. Baik, terima kasih. Can't wait nih, hari ini kita mau keliling-keliling office tour dan melihat ada apa aja di sini. Karena teman-teman juga penasaran BMKG isinya. Kan orang taunya kalau BMKG itu cuma buat gempa cuaca. Tapi ada yang lebih dari itu kan. Ada puting beliung, ada kecelakaan pesawat. Biasanya itu kalau ada kecelakaan kapal, pasti orang akan mencari data ke kita dulu. Dari apakah ada faktor cuaca. Setelah faktor cuaca ternyata baik, barulah mereka cari faktor yang lain, human error atau dari mesin tersebut atau yang lainnya. Tentunya gitu Mbak Betari. Ada di sini. Oke guys, come on, langsung aja. Baik, mari sobat. Monggo. Sekarang kita ada di auditorium BMKG. Di sini sering dilakukan untuk acara semacam seminar, kemudian ada wedding juga, itu buat orang luar ya. Kalau untuk orang dalam,
pelantikan. Jadi semua pelantikan pejabat BMKG akan dilaksanakan di sini. Termasuk juga rapat-rapat rakornas atau rakorwil atau rapat koordinasi lintas sektoral dengan lembaga lain akan dilaksanakan di ruangan ini. Iya, tapi Pak Agus uniknya ya di bangunan auditorium ini tuh suara kita ngegaung guys. Jadi mantul-mantul gitu loh. Coba ya. Halo, hai guys. Subscribe YouTube channelku. Tuh, ngegaung karena memang bentuknya set gitu ya. Baik, Keong. nanti ketika dari atas kelihatan sekali kalau bentuknya seperti mungkin seperti keong ya atau seperti tempurung kura-kura mungkin seperti itu. Keren. Baik, Bapak, kita lanjut lagi. Lanjut, come on. Wah, kita ada di mana ini? Kan tadi kita ada di dalam auditorium. Kita ada di mana ini? Tenang, Bapak. Sekarang kita ke Taman Alat ya. Sobat Bapak tadi dan sobat BMKG. Kita berada di Taman Alat. Tentunya di semua kantor BMKG di daerah dari Sabang Merauke selalu mempunyai Taman Alat. Taman Di alat. Taman Alat, taman peralatan. Peralatan apa tuh Pak Agus? Macam-macam. Nanti kita bisa lihat di sini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengamati cuaca. Mulai dari angin, kemudian suhu, kemudian penguapan, kemudian lamanya matahari bersinar, radiasi matahari, dan lain sebagainya. Untuk lebih tepatnya, kita masuk. Come on, yuk. Wah. Baik, Bapak Tari. Ini Alatnya untuk unik. Alatnya unik. penakar. Ini adalah penakar hujan manual. Jadi hujan jatuh di sini dengan penampang khusus akan diukur jumlah milimeternya yang keluar dari penakar hujan tersebut. Ini namanya manual, yang ini otomatis. Ya, OBS tuh apa tuh? Apa tuh? observasi. Ops. Tuh. Keren. Ops, salah ngomong gitu. Kalau Ups. ini otomatis, tapi walaupun masih manual juga dibaca dan pasangnya, tapi dia otomatis menakar hujan juga. Oh. Jadi, caranya? Hujan Sini, guys. ketika turun, baik, ini tadi ada hujan ya. Hujan masuk di sini, kemudian memasuki tabung. Nanti sama leher angsa ini, kalau lebih di luar, kalau enggak dia akan menunjukkan jumlah curah hujan. Saat ini curah hujannya sekitar ada 16 ya, 16 mm. 1,6 mm. Yang hujan barusan terjadi ternyata terukur 1,6 mm. Oh, mungkin teman-teman netizen pada nggak ngerti nih. Kalau Ya. kalau kata ngomongin curah hujan tuh artinya apa sih? Curah tuh kayak misalnya banyaknya air Banyaknya yang turun. air yang turun di penampang seluas ini. Atau 1 meter persegi. Nanti berbagai macam penampang ya, mulai dari penakar op, Hilma, nanti ada yang tipping bucket, ada yang otomatis lagi seperti itu. Itu juga penakar hujan juga. Kalau yang ini harus dibaca manusia, yang itu langsung terkirim datanya ke dalam komputer. Oh, Ya, keren, gitu, keren, Mbak. keren. Wow. Kemudian ada aktinograf untuk mengukur tekanan, ada semuanya graf-graf. Ini semuanya memang Graf-graf. alat-alat yang manual, alat-alat Oke. yang konvensional. BMKG sekarang sudah beralih ke lompatan ke 4.0, di mana semua alat akan berubah digitalisasi. Semua alat digital, semua alat adalah elektronik. Jadi alat-alat konvensional walaupun ada, kita coba sebagai pembanding. Tapi yang kita gunakan operasi adalah alat-alat yang otomatis Udah semua. digital semua. Gitu, baik. Di sini ini gunanya untuk mengetahui penguapan satu hari itu berapa. Di sini ada stil kayak pancing ini, seperti pancing ini untuk mengukur penguapan tiap harinya. Nanti akan dihitung di sini berapa sih satu hari penguapan terjadi di tempat ini. Tempat ini. Kemudian ada suhu. Ini namanya termometer apung. Termometer apung ini menunjukkan suhu maksimum dan minimum yang terjadi di permukaan air ini. Oh, kalau lagi Gitu. panas nanti dia nunjukin lagi Betul. panas banget. Kalau enggak, Sedangkan kalau yang di atas sana itu wind direction, arah dan kecepatan angin. Angin. Kalau ini untuk mengukur jumlah anginnya. Jadi dia akan berputar terus. Nanti berapa sih jumlah anginnya akan muncul di mana ya? Nah, di- yuk. ini di bawah sini. Nanti ada muncul rekodnya.
Kita akan catat dalam satu hari itu berapa sih angin bergeraknya ya. Kemudian itu sangkar alat. Jadi ini ada dua, teman-teman, ada dua pintu. Mengapa dua pintu? Ada. Ayo Mbak Tri, mengapa ada dua pintu? Mengapa dua pintu? Dua pintunya yang mana ini? Di sini sama di sini. Apa ya? Di sini ada tulisan pintu selatan, di sini pintu utara. Teman-teman pasti ingat matahari itu pasti bergerak. Ketika Amerika dingin, maka mataharinya di mana? Oh, Amerika dingin, matahari ada di Atas New Zealand. Oke. Ya kan? Semakin jauh matahari, Amerika dingin. Tapi ketika matahari di atas Amerika, otomatis sebelah sini yang dingin. Iya, sebelah Nah, sini dingin. inilah pintu itu fungsinya. Oh. Ketika matahari di atas Amerika, maka dia akan dibaca dari sini, dari sebelah selatan. Kalau matahari di atas New Zealand, maka dibaca sebelah sini. Oh. Biar berlawanan dengan arah matahari. Jadi ketika kita buka, otomatis, maaf, ini ternyata harus dibuka dari sana. Saya salah bukanya. Dibukanya dari sana karena, Ya karena matahari sekarang lagi bergerak dari selatan ke khatulistiwa. Oke. Nah, ini ada termometer bulah kering, termometer bulah basah. Waduh. Ini termometer maksimum, ini berat minimum. bahasa deh. Wah, ini Berat ini Berat alat ini. nggak bisa main-main, nggak boleh main-main ya Pak. nanti Keren. jangan diambil terus buat ngukur suhu tubuh. Wah, ya salah hasilnya. Beda, ya beda. Gitu. Kali aja bisa. Ntar Bapak Tari pas demam ngambil buat taruh di ketek kan susah jadinya kan. Baik, sobat, kita akan bergerak lagi. Keman. Sekarang kita coba cari tempat yang lebih menegangkan. Oh iya, apa baik. tuh? Tegang, aduh. Mari kita bergerak. Lepas lagi. Baik. Sobat Tari Ayu. Tegang dong, yang tegang. Oh, tegang. Jadi saya sudah menghubungi rekan saya yang paling paham terkait dengan gempa bumi. Di sini ada Bapak Ariska. Saya koordinator bidang manajemen operasional, seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu. Oke, keren. Apa itu, Pak? Apa itu? Tuh, keren-keren aja gue. Saya kan juga Jadi Berapa tadi, bidang kami sesuai tugas pokok fungsi yang dituangkan dalam peraturan Kepala Badan Meteorologi, Geofisika dan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika itu bertugas untuk memonitoring, memelihara aloptama dan juga membina stasiun-stasiun di seluruh Indonesia terkait dengan fungsi seismologi teknik, geofisika potensial dan waktu. Sebagai ininya begini, sebagai intinya atau gampangnya, sederhananya, seluruh seismograf yang ada di Indonesia itu di bawah pengawasan kami. Kemudian juga terkait dengan hilal, kemudian monitoring juga gerhana, kemudian juga tanda waktu. yang TTT ya Pak Aris ya? Iya. Bapak tadi sudah ke museum? Udah. Museum, Ada ya. jam-jam tadi. Jam-jam itu. Di bawah beliau. Oh. Dahulu ini menjadi manual atau analog, tapi sekarang sudah jam atom atau sudah melalui bukan cuma digital, tetapi atomic time clocking. Atomic time clocking. Jadi sudah memakai jadi di dunia itu standar waktunya sudah bukan misalkan perbedaannya 0,1 second enggak, tapi 0,00001 second. Jadi sangat teliti, Mbak. Teliti banget ya. Wow, keren. Oke, sekarang kita ada di mana nih? Di belakang aku ada apa ini? Iya, ini adalah simulator gempa bumi, di mana sebenarnya simulator ini adalah untuk bagaimana kita bisa merasakan getaran gempa sebenarnya. Oke. Karena selama ini kan kalau mungkin masyarakat awam selalu berkata atau ya berpendapat bahwa nggak ada gempa itu nggak tahu lah kayak apa. Mungkin orang pikirnya Orang merasa gempa tuh kalau yang goyang banget, goyang bangun saja, itu baru ya gempa. baru gempa. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Bahkan gempa itu ada beberapa jenis atau tingkatannya. Ya mungkin yang kita kemarin rasakan di Jakarta itu sekitar 4 mmi. Kenapa 4 mmi ini belum rusak tetapi sudah dirasakan hampir semua penduduk di suatu wilayah. Betul. Nah, untuk ini sebenarnya makanya kita bangun simulator untuk menunjukkan atau untuk apa ya, merasakan lah seperti halnya kalau kita
Kita ini cuma dikasih teori, oh sekian mm intensitasnya ini, nah biar merasakan sendiri. Betul. Dengan rekaman asli dari gempa-gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Oh, wow, keren. Ya kebetulan sistem ini mohon izin masih maintenance karena biasa akhir tahun kemarin ada, karena memang udah tua. Ini dibangun sekitar tahun 2008-2009, sudah 10 tahun, sehingga memang waktunya maintenance. Nah kebetulan datangnya pas maintenance, jadi tidak bisa mencoba. Ya, nggak Jadi bisa nyoba. saat ini sistem ini yang tersimpan rekamannya ini adalah gempa yang terakhir ya, gempa Lombok tahun lalu ya, tahun 2 tahun lalu. Untuk gempa terakhir sendiri yang di Jakarta kemarin belum, kan baru terjadi kemarin. Betul. Nantinya akan juga kita inputkan data ini biar bisa merasakan sebenarnya seperti apa sih getarannya. Tuh, Ya. dan itu rekaman. Mohon maaf ini. Udah excited loh. Siap, gitu Next data. ya. Siap, ini nanti akan kita kabari lagi untuk mencoba. Silakan. Saat ini cuma bisa nyoba Iya. getaran cintanya si dia gitu Iya. doang. Ya. Ya, masyarakat umum juga bisa mencoba ini tentunya melalui mungkin humas ya. Humas nanti akan menghubungi kami, lebih baik lagi mungkin di hari kerja. Karena kita juga ini bisa ini dicoba. Kebetulan ini biasanya kunjungan sini adik-adik kita, teman-teman adik TK, SD, mahasiswa, atau bahkan mungkin kunjungan pejabat juga sering mencoba ini karena bukan apa, karena untuk SMA. Ini artinya bisa merasakan mungkin kalau bahasa ininya sensasinya. Betul. Sensasinya. Karena di sini memang ini sistemnya adalah gerakan dari 3 arah. Jadi tidak hanya naik turun kalau gempa, tapi ini juga dari arah selatan utara maupun dari timur barat. Jadi 3 aksis yang bersamaan. Horizontalnya ada 2, utara selatan, horizontal timur barat, kemudian dari up down. Jadi itu langsung ini memang mencoba meniru semirip mungkin dengan gerakan tanah pada saat gempa terjadi. Kan kalau getaran tanah kan kalau ini kan kelihatannya gini, tapi sebenarnya kalau getaran tanah itu kan ada tiga kan. Kita nggak seolah-olah cuma digoyang, tapi ada juga naik turunnya. Nah, lama ini kan kalau kita cuma ngeliat, goyang kayak gini, saya goyang. Kiri doang, padahal ada atas bawah juga. Iya, tapi saya nggak bisa dicoba. Penasaran. Coba digoyangin ya. Dari situ, dari sini, cuma ini aja di sini. Bisa aja sebenarnya. Apanya sih yang oke. MMI. Oh, pakai tangan. Biasa masih baca koran ceritanya ya, masih baca koran. Jadi memang ini disimulasikan sebagai suatu ruangan di dalam rumah di mana terjadi gempa. Nah, lagi Pak, enak Pak, soalnya Pak. yang aja. Saya lagi nonton TV. Nonton TV. 2, 3. Gempa, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ya gitu biasanya kalau di TV Pak. Biasanya gitu kalau di TV. Kita bukannya lari, tapi malah acting. Acting ya. Bukan. Salahnya nggak dilindungi kalau kejatuhan lampu Iya. gimana? Azab Pak itu namanya. Jadi kalau ini salah satu tujuan juga kita bangun ini juga sebagai sarana pembelajaran terutama untuk ya siswa dari mulai TK sampai mahasiswa. Artinya adik-adik ini kita tunjukkan atau kita ini biar merasakan langsung sehingga ada semacam ke depan itu bukannya cuma pengetahuan tapi secara praktis secara praktis mereka sudah merasakan sendiri bagaimana ini. Sobat Bapetari, mumpung ada Pak Rizka, kita coba main ke INA-TWS, Indonesia Early Tsunami Warning System. Indonesia Tsunami Early Warning System. Di lantai 3. Baik, atau di lantai 3 atau di lantai 4 ya? Lantai 4 nanti pasti ke sana bersama saya. Oke, sekarang kita serahkan Pak Rizka dulu. Siap. Bareng aja. Oper-operan. Oke, come on, kita langsung aja guys. Monggo.
Oke, guys, udah deh. Sekarang tuh gempa. Sekarang suka seremnya ada tulisan garis Biasanya kuat. tidak semua orang bisa masuk sini. Goyang. Ayo. Ruangan apa ini, Pak? Oh my God, Iya. banyak monitor kayak di film-film di luar negeri ya. Ya, ini ruangan sebenarnya buat monitoring buat para pengunjung yang akan melihat sistem monitoring kita. Di bawah bisa terlihat ini istilahnya command controlnya. Kalau mungkin di film-film militer ini war room, ruang perangnya. Di sini Iya, benar, ada. mereka Nah, ini bisa lihat ada orang-orang di dua. balik layarnya ya. Ada dua screen besar, giant screen. Ini pada saat ada gempa seperti tadi gempa Jakarta kemarin, semuanya akan turun, semua akan informasi akan terkumpul atau disajikan dalam big screen ini. Nah, kemudian kalau bisa dilihat, Di sini, Mang. bisa dilihat ada 3 kelompok meja, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing ada nomornya. Semuanya mempunyai peran masing-masing. Ada peran monitoring utama, nomor 1. Yang D1 tuh. D1. Ada 2 di sini yang di tengah ini untuk decision support system. Apakah ini gempa, ini tsunami atau tidak dan merusak atau tidak di sini. Kemudian ada quality control di meja 3, meja 4 diseminasi. Baik ke media, ke masyarakat, baik semua multimoda. Dan yang terakhir support system yang D5 terkait dengan peralatan-peralatan pendukung. Nah, dari sini semuanya sinergi dan secepat mungkin diseminasikan kepada masyarakat. Nah, selain di sini juga sebagai control room, kami juga di sini di sebelah sini Ini ada sistem untuk pelatihan. Inatus. Jadi kami melakukan pelatihan berkala dan juga untuk mengupdate, menyegarkan dan juga bila ada perkembangan-perkembangan baru di dunia ataupun di dalam masyarakat kita dilatih di sini sistemnya sama. Kemudian di sana ada backup, memang tidak ada ini karena otomatis semua. Oh wow, ini guys ruang kerjanya mereka. Kalian udah tahu di balik kantor BMKG tuh kayak gimana sih? Ternyata tuh seperti ini. Iya, yang di Dan sini semuanya. ini pertanyaannya kenapa di setiap meja tuh disediain helm kuning tuh? Kenapa ya? Ya, ini pertanyaan bagus. Ini Mbak Anu sangat teliti ternyata. Dan ini yang penting sekali. Sebenarnya setiap orang mungkin kadang-kadang terlewat keselamatan diri sendiri. Kami di BMKG pada saat gempa, di saat semua orang lari keluar gedung, lari keluar ruangan, kami tidak boleh keluar ruangan. Harus ada yang ngawasi kan? Betul, iya sih. Nah, untuk itu tetap keselamatan ini perlu diperhatikan sehingga para operator dari peralatan dan juga untuk diseminasi operasional sebagainya harus melindungi. Makanya kan tidak bisa cover hold kan? Tidak bisa melindungi diri. Makanya pakai helm. Begitu. Untuk perlindungan apabila misalkan meskipun bangunan ini sudah dirancang untuk tahan gempa, tetapi tetap saja namanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan mungkin dapat terjadi, sehingga misalkan ada kejatuhan lampu atau paling tidak bagian paling vital dari manusia tetap terlindungi, sehingga di setiap ini juga menunjukkan berapa orang yang bertugas di sana. Helmnya ada 7, orangnya memang 7. Oh, bukan berarti lebih Bukan, kurang ya? enggak. Oh, dan mejanya pun juga dirancang memang untuk tahan gempa ya. Takutnya kalau ada yang mejanya meja cukup kuat, jadi tetap bisa dilakukan cover hold, tetapi karena kita memang urusannya dengan gempa bumi seperti kemarin gempa itu, apakah yang lain keluar kita keluar juga? Enggak. Kita malah masuk. Artinya ada teman-teman mungkin yang operasional yang sedang di luar, sedang ke WC atau sedang apa, tentunya kan ada manusiawi kan. Iya, betul. Tetap begitu ada gempa bukannya keluar ke ruangan gedung, enggak, malah masuk. Oh, sudah terlatih seperti itu ya Pak? Ya karena memang tugas kami. Wow, sama halnya dengan tentara. Tentara panik ya? Iya, kalau orang panik kan keluar rumah, enggak. Kalau kita ada gempa ya masuk. Jadi makanya itu. Top buat mereka yang bertugas di balik layar ini nih.
Jadi memang di wilayah kita ini memang laboratorium lah bencana. Udah biasa jadi ya. Ya. Keren guys. Oke. Sip. Sobat Mbak Aduh. Betari Ayu dan Sobat BMKG semua. Yap. Sekarang kita berada di ruang MEWS, Tada. Meteorologi Early Warning System. Di sini operasional 24 jam non-stop. 24 jam dalam 7 hari, sebulan, setahun tidak pernah libur. Saat ini yang bertugas adalah Mbak Rifda. Mbak Rifda bisa berdiri. Cing cung cing cung. Ya, Kampir. celing. Inilah Mbak Rifda yang saat ini bertugas untuk Merapat. mengomandani informasi cuaca di seluruh Indonesia. Oh, Nah, nanti kita coba ke sana untuk melihat apa sih yang ditampilkan di dalam ruangan MEWS ini. Oh, ini Baik, oh Mbak. di sini kelihatan semua ya. Betul, Mbak Betari. Jadi kalau tadi kita di lantai 3 hanya melihat dari lantai 3, kita coba sekarang ke lantai 4 langsung ke operation room-nya. Siap. Di sini ada Mbak Rifda sebagai forecaster senior ya, Mbak ya. Oke. Nah, nanti di sini ada dari penerbangan, dari maritim, ini dari citra satelit. Semuanya termonitor di sini semua. Siap. Oke, Baik. dijelaskan aja. Baik, terima Gitu. kasih. Mbak Rifda, monggo langsung aja. Di sini semua istilahnya di sini dapurnya cuaca. Oh, cuaca berarti ada hujan petir kadang di sini enggak juga ya? dapurnya semua informasi cuaca ada di sini, baik cuaca yang ke masyarakat, cuaca publik, terus di sini juga ada ada maritim sama penerbangan seperti tadi yang sudah Pak Agus sudah bilang. Jadi semuanya dari mulai menganalisis atau mengamati cuaca dari radar dan satelit, daerah mana yang hujan, daerah mana yang berawan, sampai informasi itu disampaikan ke teman-teman masyarakat, itu semuanya diproduksi di sini. Oh, kita lihat-lihat ya, sekalian tanya. Ini iya menarik banget soalnya kan kan kalau tadi kan dibilang kalau gempa itu kan nggak bisa diprediksi kapan datangnya. Betul. Gitu. Tapi kalau cuaca itu bisa. Iya. Itu gimana diprediksi ini dari mana? Apakah dilihat awannya mendung nih, tapi kok bisa tahu bakal hujan gitu loh? Taunya dari mana? Iya, kalau daerah-daerah di mana yang sudah berawan itu kita ngelihatnya pakai citra satelit. Citra satelit di sini di sebelah mana ya? Di mana sini ya? lagi nggak ditampilin. Nah, terus ini citra radar, ini daerah, ini menunjukkan daerah yang sudah hujan, yang sudah turun hujan. Kelihatannya di mana? Ini warnanya iya, warna. semakin dia warnanya kuning, dari biru kan ke hijau terus ke kuning, semakin dia berwarna kuning berarti intensitas hujannya semakin tinggi. Jadi kalau yang kuning sampai merah itu kita katakan hujan lebat. Oh. Gitu. Kalau misalnya menunjukkan memperkirakan kapan hujannya, itu ada beberapa tahapan Mbak sebenarnya. Yang pertama dari mulai tadi kan mungkin sudah ke bawah ya, ke stasiun pengamatan. Di bawah Mana sudah tuh? belum? Taman Tadi alat udah. Oh. Iya, nah di situ semua informasi parameter cuaca kan diukur di situ. Nah, kemudian kami petakan seperti ini. Kemudian nanti bisa ketahuan arah anginnya kemana dan arah anginnya kemana, berapa kecepatannya. Kemudian kami simulasikan untuk ke depan seperti apa dengan metode dengan permodelan. Oh. Gitu. Tapi itu selalu benar. Apa pernah meleset kadang gitu? Ya, kalau dibilang meleset pasti Mbak, karena kan namanya prediksi ya, namanya Yes, perakiraan tidak pasti gitu. Dan meskipun ilmunya ilmu pasti, ilmu fisika dan Iya, segala benar. macamnya, cuman memang Balik lagi ketika semua. dimodelkan, ketika distatistikkan mungkin pasti ada tidak Meleset presisinya gitu. Cuman memang kalau bisa dibilang sekarang sih sudah lebih baik ya. Itu memang salah satu tantangannya kalau di wilayah Indonesia, perakiraannya lebih susah karena kita kan lebih beragam, Betul. lebih variasi. Ada 2 samudra, ada 2 benua gitu kan, jadi itu saling mempengaruhi untuk wilayah Indonesia gitu. Jadi memang lebih kompleks. Ini arahnya lagi ke. Ya, ini arah angin. Berarti kalau wilayah Jakarta sekarang arah anginnya dari barat daya, Barat daya. ke arah timur laut. Oh iya, itu Jakarta. Oh gitu. Berarti apa ya? Jadi kita bisa tahu arah anginnya kemana kalau sudah dipetakan seperti ini. Nah, awan-awan hujan itu biasanya tumbuhnya di daerah-daerah seperti yang ini Mbak. Ini kan ada angin dari barat laut ya.
kemudian bertemu dengan angin dari barat daya. Nah, yang bertemu seperti ini Jadi biasanya numpuk. awan. Betul, numpuk bentuk menjadi awan. ya menumpuk massa udaranya kemudian tumbuh menjadi awan hujan. Oh, begitu. Oh, I see. Ya, kalau dilihat kan dicocokkan dengan citra radar sekarang kan daerah yang sudah hujan kan daerah Jawa Timur. Pantas ya kenapa Bogor jadi dibilang kota hujan karena memang posisinya ya begitu, ketemunya itu ya. Iya, Mana dan Bogor? memang wilayah Bogor karena daerah dataran tinggi ya. Iya. Dataran tinggi. Jadi lebih energi untuk tumbuh awan-awan hujannya lebih besar. besar. Oke, begitu. Paham. I see. Nah, kalau yang ini apa ini? Ini sama, ini citra radar juga, cuma Ini apa? dari Oh, site kalau yang ini berbeda. untuk Sama, ini kenapa citra ada radar. gambar perahu? Ini gambar Ini kapal. Ya, ini gambar kapal. Ini kalau nggak salah, Ini ada iya informasinya ada kombinasi antara radar sama tinggi gelombang. Oh, gitu. Jadi ini buat monitor mereka kalau yang mau nyebrang gitu ya. Betul. Oh, itu kenapa warna merah? Warna merah ini hitam. Itu jenis ininya kayak Mbak, kayaknya jenis. Nggak bisa dipindah. Ini jenis stasiun pengamatannya. Oh, begitu. Jadi kalau di kapal berarti jenis buoynya. Nih kita lihat di Jakarta tuh lagi Jakarta yang sedang hujan di Jakarta Timur sama Bekasi. Oh, oke. Oh, Bogor cerah, Puncak cerah. Ih, ke Puncak cerah nih, nggak hujan. Kayaknya aku kalau kemana-mana kayaknya tukeran kontak ya Mbak biar bisa tahu. Mbak bisa download kok aplikasinya. Oh ya, download di Iya, mana? aplikasi info BMKG-nya bisa di-download di App Store sama Play Store. Di situ ada citra radar terkini juga, atau pakai si Dharma Mobile juga bisa. Oh, Jadi bisa tahu daerah yang mana yang sudah hujan. Oke. Siap. Thank you. Mantap. Itu apa kok? Itu juga sama. Kita juga punya loh studi Mbak? Apa Pak? Untuk pengambilan tapping apa namanya? Oh, studio. Studio juga punya. Studio Mbak. ada. Oh, iya. Artisnya Mbak Rifda juga. Ya udah, oke, siap. Baik, kita ke lantai 5 dulu. Lantai 5 lagi. Terima kasih Mbak Rifda. Sama-sama, Mbak. Sip. Oke, wow. Saya kok lagi syuting sih nih? Ini syuting apaan? Oh my god. Wow, ada monitor. Gerak sendiri, guys. Oh, Makassar hujan. Untuk warga Makassar dan sekitarnya dipantau hujan ringan ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa ngegalau juga. Cocok banget cuacanya buat ngegalau karena hujan. Astagfirullah. Kalau saya kok di sini? Oh, di sini. Nggak cocok tahu. Cuacanya terpantau hujan ringan. Tapi seringan cintaku padamu. Untuk Jakarta juga hujan ringan, dipastikan untuk membawa payung ya. Sama jangan lupa juga bawa vitamin. Iya. Ini apalagi Yogyakarta. Saya tidak bisa nih. Nah, ini Yogyakarta ada hujan petir, astagfirullahaladzim. Pertanda apa itu Pak Ustadz? Yo. Ini daerah-daerah yang berpotensi hujan hari sekarang ini. Oke. Real time, ayo. Oh, real. Itu yang bintik-bintik hujan itu arah angin, Mbak. Oke, arah angin. Saya tidak bisa membaca arah angin, saya hanya bisa membaca arah kemana kita melangkah. Ya. Aduh, bingung ya saya ini. Ini ini kayak lagi ada di astronot ya. Keren banget tuh. Wow. Ini saya ambil dulu satu-satu. Keren banget, lucu. Tuh banyak glimus-glimusnya. Kita tutorial jadi avatar aja ya, bagaimana cara menjadi avatar. Tuh saya dorong biar ke sana arah anginnya. Jadi jadi angin-angin itu terjadi karena ada saya di baliknya. Tuh saya tarik. Set. Gitu. Oke, udah selesai. Ya,
Koper saya mana ini? Ayo Pak, sebentar lagi kita mau boarding. Kopernya kita mana? Kopernya boarding mana? dulu. Kopernya mana? ketinggalan di Ya, depan. kopernya ketinggalan. Aduh, maaf ini. Kita ada di pesawat soal ini. Terus sobat Mbak Betari Ayu dan sobat BMKG sekalian, kita sekarang ada di Common Center Aviation Room. Beneran kayak di airport gitu ya? Betul, arah-arah di awalnya. sini kita bisa memantau pesawat, memantau angin, memantau udara lapisan atas, bahkan awan petir pun kita pantau di sini. Wow. Nah, Mbak Betari kalau lihat ini apa yang ada di benak Mbak Betari? Apa ya? Ini tuh kayak api, ada naga kali nyembur gitu ya. Gimana tuh? Saya nggak paham. Yang titik-titik ini adalah bandara di Indonesia. Ini apa sih sebenarnya kayak api-api ini? Ini adalah awan. Oh, awan. Mohon maaf. Nah, contohnya ini adalah weathernya Budiarto Curug. Heeh. Coba yang cengkareng yang biru. Ini weather Soekarno-Hatta. Saat ini view, Mas Bayu, view Airport airport detail. Oke. Saat ini kondisi di atas Bandara Soekarno-Hatta ternyata sangat berawan tebal. Oke, kita kecil lagi Mas Bayu. Nah, Awan tebal. Oh, awan tebal kelihatan dari warna merahnya Betul. itu ya. Berarti kalau awan tebal tuh pesawat boleh terbang atau? boleh terbang. Boleh. Oh. BMKG hanya menyampaikan bahwa saat ini kondisi seperti ini, mau terbang atau tidak, semua keputusan di pilot. Yang penting pilot tahu bahwa saat ini ketika terbang dari Jakarta ke Makassar, otomatis dia akan melewati gumpalan awan yang cukup tebal dan besar. Oh. Dan ini pasti rasanya kalau Mbak Betari naik mobil lewat yang jalan jelek. Iya, kayak di aspal yang ada klik-klik gitu. Betul. Jadi misalkan Mbak Betari saat ini saya mau terbang ke Papua. Iya. Dengan melihat ini saja Mbak Betari bisa membayangkan bahwa dari Jakarta ke Papua, Ya. Mbak Betari akan melewati berbagai macam awan saat ini Kalau terjadi. yang hijau-hijau gini, ini apa? Ini tuh tandanya? awannya berarti belum setebal yang merah, Mbak. Ini dipastikan ada hujan di sini. Yang hijau berarti hanya berawan. Oh, Berawan. berarti awan atau cuaca yang pesawat nggak boleh terbang tuh yang kayak gimana? Yang seperti ini. Oh. Jadi kalau kebanyakan banyak yang apa sih maskapai yang suka delay itu Betul. sebenarnya karena ya ada faktor seperti ini juga guys. Jadi Ya. jangan kalian kira keseringan delay mulu begini-begini. Itu bukan karena apa ya? Kita juga sebenarnya kan pengen terbang ke tujuan dengan selamat. Betul. Kan. Cuma kan ada faktor seperti ini. Kita contohkan aja ini. Mengapa ini warnanya merah? Karena bacaannya- Cuacanya Coba kita lihat airport detail. ini di Manokwari saat ini kondisi cuacanya ada TS, ada RA, ada hujan dan thunderstorm, ada hujan petir. Ada hujan petir, kemudian visibility atau jarak pandangnya cuma 1000 meter. Sehingga dia warna merah. Ini biasanya pesawat tidak boleh landing dan tidak boleh take off. Oh, begitu. Iya. Makanya merah-merah gitu. Merah. Coba Mas di zoom out lagi. Saat ini kondisi bandara yang dinyatakan cukup urgent atau cukup krusial adalah di Manokwari. Manokwari. Kemudian agak kuning-kuning. Ini di Enarotali, juga visibility-nya di bawah 5 dan hujan. Kemudian ada di Ruteng. Ruteng juga visibility-nya juga hanya Kupang. hanya visibility 3 km. Kupang juga cuacanya jelek. Jadi dengan membuka aplikasi SIAM, Sistem Informasi Aviation Meteorologi, kita sudah tahu bandara mana yang saat ini kondisinya jelek. Sehingga kalau Mbak Betari mau terbang kok delay, jangan marah. Betul. Kadang orang gitu tuh marah. Jangan marah dulu. Karena lebih baik download dulu aplikasi BMKG. Yeah. Good. Oh, oke. Gitu. Terus kalau yang Apalagi? biru-biru aman. Boleh ya. Warna biru, hijau, ini ada abu-abu aman. Ini Buntok, Mbak Betari belum pernah ke Buntok, berarti Belum. kita nggak bisa sampai. Jadi saat ini memang kondisi paling jelek ada di Laut Jawa, seperti yang ditampilkan oleh Mbak Arifda tadi, Iya betul. juga cukup Tebel tebal. awannya.
Iya. Oke. Wow, menarik sekali guys. Keren, Mas kan? Bayu, coba satelit dimatikan. Kita ganti radar. Nah, ini adalah radar yang tadi disampaikan Mbak Rifda. Ini radar di seluruh Indonesia, kelihatan daerah mana yang hujan-hujan. Ini real karena dia menggunakan data radar. Keren banget. Nah, satelit lagi Mas Bayu. Terus ngelihat ada pesawat lagi terbang nggak bisa ya? Ngeliat Sana Mas Bayu, bisa nggak tampilin yang sana? pesawat Hah? lagi Oh, terbang boleh, apa kan boleh. biasanya kan kalau Kita cek di sini. semua kan dari ada orang di balik layarnya ya Iya. buat ngarahin pesawat terbang tuh. Bisa. Makanya banyak pesawat yang terbang di atas langit tuh mereka tidak bertabrakan karena ada yang nuntun gitu kan. Betul, coba saya rubah pakai ini Coba aja. guys, Bentar, Mas kita Bayu, lihat bentar, kayak Mas Bayu. gimana. Oh ini nih ya. Banyak banget yang terbang. Nah, inilah pesawat saat ini. Guys, nih guys, tuh. Nih, oh ini cara lihatnya. Iya, ini. Oh ini ada yang dari, oh mereka nggak akan tabrakan nih. Karena beda ketinggian. Oh beda Biasanya ketinggian. itu kalau ke timur itu sama ke barat ada selisih 1000 feet atau 300 meter. Jadi dia nggak akan tabrakan. Ini adalah jalur pesawat. Pesawat tidak boleh keluar dari jalurnya. Misalkan ini pesawat, dia akan ke jalurnya lagi nanti. Jalurnya ini. Oh. Jadi semua pesawat bukan terbang sembarangan enggak, tapi punya jalur. Kayak di darat aja ya, kita punya namanya jalan apa aspal jalan Betul. rayanya. Nah, ini jalurnya adalah ini. Makanya dia harus terbang. Aspalnya jalannya mereka tuh begitu ya. Dia Oh. berjejeran, makanya dia akan menggunakan jalur yang berbeda. Oh. Dan pilot keren banget dia bisa tahu, padahal kan nggak ada garis ya di langit. Di langit nggak ada garisnya. Tapi di kabin pilot itu ada ini. Oh gitu. Dia ada jalurnya yang harus ditempuh. Dia nggak boleh sembarangan. Mau belok aja harus izin. Oh. Harus izin mengarah kontrol. Makanya resiko ya kalau misalkan Iya. antara kontrol sama ini ada kendala dalam komunikasinya gitu. Makanya kalau misalkan kita penumpang nggak boleh harus mode pesawat, nggak boleh nyalain sinyal, nggak boleh WA. Itu apa artinya, kenapa itu? Mengganggu frekuensi komunikasi pesawat. Ini sekarang ini posisinya adalah Cengkareng Surabaya. Dia maskapainya adalah Citylink. Kemudian umur pesawatnya 3 tahun. Oh, Jadi, ada umurnya. Iya. Paling tua berapa tuh Pak umur Celek pesawat? yang paling tua Mas Bayu. Ini Mas Bayu, tolong. SG biasanya tua. 14 tahun. 14 year. Masih normal 14 Masih tahun. bagus. Masih is bagus. good. Oh, Mbak Betari aja masih good. Apalagi pesawat 14 tahun. 14 tahun saya masih ABG. Oh, iya. Oh, masih ABG berarti ya tetap. Oke. Ini baru lagi nih, MH Malaysia Mas. Yang ini. Ya. Age-nya 13 tahun. Loh, ternyata juga sepuh juga. Sesepuh. Oh, lagi mau terbang ke Malaysia. Dia Cengkareng Kuala Lumpur. Oh. Ya. Kan kalau kayak pesawat-pesawat ya maaf ya, waktu yang kayak kecelakaan tuh, terus di sini nggak kelihatan gitu ya dia ya? Biasanya ini akan termonitor, tiba-tiba pesawatnya hilang, langsung dikasih tanda. Kenapa bisa gitu film? Kalau dia mengalami putusan aliran listrik, otomatis nggak ada frekuensi. Bagaimana termonitor di dalam radar tadi? Semua pesawat pasti mengeluarkan frekuensi tadi. Mayatnya pun juga nggak bisa ketemu atau bisa dicari? Kalau seperti SJ kemarin baru sampai sini dia jatuh, maka kita cari sekitar sini. Dan alhamdulillah waktu SJ kan karena terpotong-potong, jadi mohon maaf memang susah sekali diketemukan. Nah ini pesawat nih, kenapa dia muter sini? Iya, aku tuh suka merasain kok kalau kayak mau terbang ke Bali atau ke Jogja tuh, Iya. kok muter dulu, kenapa nggak langsung stres gitu loh? Mas Bayu coba tampilkan yang bentar. Begitupun juga kalau mau landing, waktu itu landing di mana ya? Baik. Ituannya Kudus, apa namanya? Semarang, muter dulu. Ini runway saat ini di Cengkareng, ada runway 07 dan runway 25. Iya, Mbak Betari mau ke Surabaya ke sini, tapi runway Indonesia di sini. iya. Otomatis dia terbang ke sini, baru muterlah ke Surabaya. Surabaya. Oh, Runway nggak bisa Indonesia ini ditentukan mendasari adalah arah angin. Ketika anginnya dari sini, otomatis pesawat akan terbang dari sini. Oh. Ketika angin dari sini, maka pesawat akan terbang dari sini.
Gitu. Sama. Oh. Ini adalah real time kondisi di Bandara Soekarno-Hatta Dan saat lagi ini. di pilot, di setirannya pilot ada kayak gininya juga. Akan muncul tapi berbentuk ini. Berbentuk sandi ini, Mbak. Oh, nggak paham ya saya. Iya. Ini harus belajar lagi kalau ini. Tuh belajar dulu guys, jadi pilot ada kok sekolahnya ya. Gitu. Nah, ini tadi, Mbak ya. Coba kecilkan Mas Bayu. Ini banyak ya yang mau terbang. Ini banyak banget. Coba Bayu, Mas Bayu, kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Hop. The real flag in the day or the is now nih semua nih, Mbak. Semuanya nih. Kalau mau mantau dia lagi mau terbang, Iya. selamat atau enggak, kita nontonnya di sini aja guys. Jadi, nah itu ada CPA. CPA itu pesawat apa itu? Oh, Cathay Pacific. Ke Hong Kong. Betul, Cathay Pacific. Umurnya masih 13 tahun. Dan ini banyak ya garis-garisnya ke sini. Iya, itu rute pesawat. Makanya ada yang namanya transit dulu. Ya. Karena nggak bisa langsung bablas ke tujuan Betul, kan. kecuali tidak ada penerbangan nih contohnya dari Makassar ke Bitung, dia bisa tembak lurus. Oh, nggak harus transit. Bisa, atau dia harus lewatnya sini. Transit dulu berarti kalau ke situ ya. muter-muter dulu, lewat ke Palu dulu, lewat ke Gorontalo dulu, baru ke ke Bitung. Manado. Oh, itu ke Bitung. Manado, Mbak. Oh, Manado. Manado, ini bandara Manado. Oh, keren, Tuh. keren. Indonesia mempunyai dua FIR, yaitu FIR Cengkareng, pesawatnya sampai numpuk. Kedua adalah FIR Makassar. FIR itu apa? FIR itu Flight Information Region. Oh. Contohnya adalah di Singapura. Mana Singapura, Mas Bayu? Oh, Singapura malah sedikit, malah banyak kan Cengkareng malah pesawatnya ini. Oh. Oh, lagi sepi nih ini. Itu kali pandemi. Betul, Masih benar. Masih lockdown. pandemi. Ternyata Masih- Cengkareng kayak gini. Coba Mas, kembali ke Cengkareng, Mas. Masih pandemi. Kayak gini pesawatnya. Numpuk loh. Makanya kalau Mbak habis boarding kok nggak terbang-terbang ya mohon bersabar karena bergilir. Oh. Bergiliran terbangnya satu. Saya paham. Tuh, coba Dan klik. itu butuh waktu. Ya. selama- Coba yang mau landing Mas Bayu. Dia rutenya kayak Ini apa? ada yang muter dulu ke sini. Iya. Yang mau landing berarti dari Gemesnya kayak liat mainan. ini terintegrasi dengan satelit cuaca ya Mbak ya. Inilah kondisinya agak jelek. Makanya nggak ada orang terbang di tengah sini. Nggak ada, itu gunung. Nggak ada. Itu gunung kan? Ini cuaca jelek. Oh. Pasti Ini dia apa sih dia? lewatnya pinggir ini awan tebal. Oh, begitu. Ya biasanya mereka akan menghindari yang seperti ini akan dihindari. Ya makanya kadang melipir gitu loh. Iya. Kayak sebenarnya kita justru ngeri laut, padahal mah kalau justru lewat tengah yang lebih ngeri ya, karena Iya, itu kalau awan. cuacanya jelek begini, Betul. rata-rata mereka akan coba kecilkan akan terbang. Lah, ini pasti dia nanti akan melipir ini, akan ke pinggir sini nih, Oh iya. karena cuacanya jeleknya di situ. Oke, sip. Kalau belum ngerti main aja ke sini. Siap pokoknya nanti kalau simulator gempa sudah bisa diperbaiki, Bab tadi saya undang lagi untuk mencoba. Wah, mantap, can't wait. Ah. Tadi sudah nyoba dikit pakai manual. Oke, terima kasih Baik, terima banyak kasih Pak banyak, Mbak Gus. Betariayu. Sudah ngasih tour office tournya. Ah. Bermanfaat banget, pengalaman baru juga. Jadi bisa tahu tentang cuaca, gempa, terbang gini. Tapi intinya balik lagi kalau mau lihat tentang cuaca, terus mau lihat kayak apa? Maksudnya penerbangan aman atau enggaknya bisa lihat di aplikasi Info BMKG. Oke. Ya. Thank you guys sudah ikutin vlog aku hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, comment, share. Terima kasih, sehat selalu Thank you, buat bye. sobat Mbak Betri Sehat Ayu. selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.